Nah, pada kesempatan ini, Pak Mahasena memberikan cara sederhana gitu ya, dengan menggunakan Excel. Jadi semoga semuanya sudah siap dengan Excel-nya ya. Semua sudah siap dengan Excel-nya. Oh ya, Mas Hendra mungkin nanti tolong disiapkan satu data, atau mungkin kalau Pak Seno ada data yang bisa di-share, sekalian biar nanti datanya bisa di-download untuk dicoba sekalian ya. Jadi semuanya sudah pegang Excel-nya kan ya? Yang belum Excel tangannya diangkat, yang Excel-nya belum ada di komputernya. Ya, baik. Kayaknya semuanya sudah. Baik. Mas Hendra, bisa di-unmute all semuanya dulu, Mas Hendra? Baik, Pak. Oke. Ini kebetulan Pak Dhani juga sudah hadir dari Medan ini. Wah, ada Mbak Esta. Baik, Pak Seno. Kita mulai saja. Kita mute all lagi semuanya, Mas Hendra. Kita awali dengan halo. Di-unmute-kan semuanya, Mas Hendra, sebentar. Oh, di-unmute. Ya. Iya. Oke ya, di-unmute dulu ya. Kita awali dengan bacaan umum kita Bibaratul Fatihah. Iya, karena ya, karena stani, Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan ke Mas Seno untuk memaparkan waktu saya sampaikan. Mas, di-unmute lagi, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar dengan jelas? Jelas. Bisa, Mas. Ya, mudah-mudahan. Jadi perkenalkan, saya Seno Putra, saya biasa dipanggil Seno. Mengajar di jurusan astronomi ITB. Ya, beberapa undang saya untuk sharing gitu pengalaman saya tentang tadi sudah diceritakan sedikit. Oke, saya akan sambil saya share satu screen ini ya. Jadi tidak pakai PowerPoint, jadi kira-kira yang akan saya sampaikan ini pendahuluan, kemudian data SQM, apa yang mau ditentukan, yang saya lakukan ini ya seperti ini kira-kira. Jadi kalau sebagai pengantar, ya saya tidak tertarik untuk ikut perdebatan di soal waktu subuh ini kepagian atau tidak gitu ya. Cuma saya dengar saja gitu. Ada rame-rame itu, kemudian masalahnya apa sih saya lihat. Ternyata ya ada yang mengatakan kepagian karena tampaknya mataharinya terlambat terbit, langitnya terlambat menjadi terang, dan seperti itu. Kemudian banyak, ya sejak berapa tahun saya lupa, tapi sejak saat itu banyak yang mengukur dengan berbagai metode, tapi yang kemudian terkenal banyak orang melakukan dengan SQM, ya, dengan kamera digital. Lalu saya melihat Pak Dhani, di sini ada Pak Dhani di Bosca sana, pasang SQM, kemudian ya saya jadi melihat ada proses-proses seperti itu. Nah, kemudian saya tertarik untuk ikut menganalisa data itu ya. Jadi juga yang menarik perhatian saya adalah orang memperdebatkan hasil yang berbeda ya. Pengukuran ini
kok begini, pengukuran lain lagi, di tempat yang lain, beda lagi. Nah, lalu orang memperdebatkan kasus per kasus ya, yang kalau menurut saya, wah ini ya kalau setiap kasus dibicarakan, diperdebatkan ya pasti tidak, ya pasti beda-beda. Lalu perdebatannya jadi debat kusir menurut saya begitu. Nah kalau karena saya biasa di apa namanya penelitian yang kuantitatif gitu ya, jadi memang biasanya orang akan bicara statistik kalau di dalam ilmu pengetahuan. Misalnya orang ditanya berapa sih tingginya orang Indonesia gitu. Nah, tingginya orang Indonesia berapa, maka ya harus diukur ya. Diukur ada yang pendek, ada yang tinggi, lalu diambil rata-rata seperti itu. Jadi kalau orang ambil satu pengukuran di Jakarta, satu ambil, terus nanti ada orang lain lagi di Lombok sana mengukur tingginya berapa, lalu diperdebatkan ya, itu menurut saya nggak selesai-selesai. Nah, maka yang baik menurut kebiasaan di ilmu pengetahuan adalah melakukan pengukuran sebanyak-banyaknya, lalu dilihat datanya, lalu nanti dilihat trennya ya. Setelah datanya terkumpul banyak, baru kita bisa analisa dari statistik, dari kecenderungan macam-macam itu. Nah, kemudian ada ya dari data yang satu persatu diperdebatkan tadi, ada diskusi yang arahnya ke polusi cahaya berpengaruh atau tidak. Kalau orang mengukur di kota atau di tempat yang gelap, nanti kesimpulannya fajar itu dimulai jam berapa, itu beda atau tidak. Ya. Perdebatan ada juga di situ tentang polusi cahaya berpengaruh. Nah, itu. Kemudian latar belakangnya itulah. Jadi menarik untuk, karena SQM banyak, data SQM banyak, maka menurut saya bagus sekali kalau bisa dianalisa dengan cara yang seragam. Itu kata kuncinya, yang seragam itu ya. Kita mengenali peralatan kita seperti apa, kemudian cara mengukurnya, alatnya sama, tapi kalau dipakainya tidak sama ya, nanti perdebatan lagi. Jadi semuanya itu harus dicatat dengan selengkap mungkin ya, seteliti mungkin. Saya sampai ke sini sekarang data SQM. SQM itu, tadi kalau menurut pengantar dari Pak Hendro, semua sudah nggak aneh lah ya, SQM itu alatnya seperti apa. Tapi yang saya pernah perhatikan ada perdebatan SQM-nya sama. Atau kadang-kadang ada berbagai model ya. Model dari pabrik yang sama itu yang diterbitkan tahun ini dengan 5 tahun yang lalu, alatnya bisa beda, spesifikasinya bisa beda. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah tentu alatnya itu harus dipelajari dengan baik ya. Jadi kalau kita memakai alat jenis tertentu harus dibaca manualnya, terutama yang paling krusial nanti untuk hasil yang berbeda-beda itu adalah ukuran BIM. Ini ukuran BIM itu jadi kalau kita melihat ke arah tertentu, katakanlah ke zenit ya, zenit di atas kepala, maka cahaya yang masuk ke dalam alat kita itu bisa jadi dari berapa derajat di sekeliling zenit itu ya. Bisa jadi 45 derajat atau 90 derajat cahaya masuk itu terukur. Nah, itu bisa nanti kalau ada 2 orang mengukur di tempat yang sama, alatnya beda. Yang satu mencakup arah 90, yang satu hanya 45, katakanlah begitu. Maka nanti kalau di arah 90 sana ada lampu ruangan atau lampu sepeda motor masuk terukur. Tapi satu lagi yang arahnya 45 derajat, dia tidak kemasukan cahaya yang dari motor atau dari rumah tadi. Nah, itu
hal seperti itu bisa menyebabkan perbedaan. Belum lagi kalau arahnya berbeda. Yang satu arahnya ke zenit, satu arahnya 45 derajat, yang satu lagi ke horizon, ke ufuk misalnya, ya pasti hasilnya akan berbeda-beda. Jadi ketika kita akan mendiskusikan waktu fajar jam berapa, ya sebaiknya pengukurannya dilakukan dengan seragam, ya, dibuat yang seragam. Analisa itu harus dimasukkan, gitu. Itu yang kedua. Kemudian kalau kita semua sudah tahu SQM itu seperti apa, nah maka data itu mau diolah seperti apa? Data mau diolah seperti apa? Itu juga tadi dalam rangka menyeragamkan data supaya kesimpulannya nanti baik, kita harus menganalisanya dengan cara yang sama. Kurva cahaya. Kurva cahaya itu seperti data SQM itu yang disebut kurva cahaya biasanya terangnya langit misalnya terhadap waktu. Jadi sumbu X-nya waktu, sumbu Y-nya adalah magnitudo, misalnya SQM kan magnitudonya. Nanti kita sampai ke situ. Kemudian yang paling penting untuk menyimpulkan fajar itu mulai ketika matahari ketinggiannya berapa, maksudnya dari ufuk dia jaraknya berapa jauh itu, maka sebetulnya cara apapun diambil, ya, asal dia konsisten. Jadi kalau semua orang memakai cara itu, maka nanti hasilnya cukup seragam. Ya, di samping tadi alatnya harus seragam, ataupun kalau tidak seragam harus dikonversi, cara menghitungnya harus diperhitungkan ketidakseragaman itu harus dimasukkan. Maka nanti akan bagus, ya. Satu dipilih harus konsisten itu. Kemudian kalau sudah seperti itu, maka yang dipilih apa nih? Fungsi yang model. Misalnya kan kurva cahaya bentuknya tertentu, lalu modelnya seperti apa, itu nanti kita lihat. Model itu ada dua macam. Misalnya ada bentuk kurva tertentu. Nah, kurva tertentu itu memodelkannya bisa melibatkan pengertian fisikanya. Jadi, kenapa langit bisa bertambah terang, kenapa bertambah terangnya bentuknya seperti itu, kita bisa memperhitungkan misalnya posisi matahari begini, keadaan langitnya seperti apa, di sana ada awan atau tidak, kelembabannya seperti apa, semua dihitung, itu susah, ya. Jadi kalau kita memperhitungkan semua fisis yang ada, maka itu perhitungannya masif, susah, dan biasanya ya jarang. Untuk level yang ini mungkin sedikit orang yang melakukan. Yang lebih umum adalah model matematis. Nah, model matematis ini kadang kita tidak perlu tahu tadi fisisnya seperti apa, ya, kelembabannya dan lain-lain itu nggak diperhitungkan. Tapi yang penting dari kurva cahaya tadi ada satu bentuk tertentu, misalnya bentuk lurus, linier, atau melengkungnya seperti apa, lalu orang mempelajari, kalau bentuknya seperti itu, fungsi matematis yang cocok itu seperti ini, gitu, ya. Itu juga umum dilakukan di dalam sains. Kalau tidak tahu model fisisnya, maka dari bentuk-bentuk matematis mungkin bisa dilakukan. Itu nanti kita lihat. Nah, kemudian nanti model fisisnya ditentukan, lalu menentukan titik belok nanti ke situ, ya. Kemudian, 4 dan 5 akan langsung ke slide yang mengandung itu. Saya pindah ke sini. Nah, ini Excel.
fungsi ya. Jadi kalau kita ke model tadi, yang saya lakukan atau yang umum dilakukan adalah model yang matematis. Karena yang fisik itu biasanya susah sekali, komputasinya susah ya. Maka yang bisa kita lakukan untuk ke arah sana itu adalah model yang matematis. Model matematis itu, misalnya ini saya gambar kira-kira maksudnya gini. Ini ada biasanya kurva cahaya itu sumbu X-nya nanti waktu, sumbu Y-nya itu adalah magnitudo. Tapi sebelum sampai ke sana saya sedikit bercerita tentang fungsi ini ya. Mohon maaf kalau untuk yang sudah paham. Ini saya mundur sekali ke dasarnya. Jadi fungsi itu ini X ya. Ini adalah sumbu Y atau sumbu Y itu fx. Yang sumbu ini adalah X di sini misalnya. Nah, gambar ini, grafik ini adalah sebuah fungsi, grafik sebuah fungsi. Cara menggambarnya adalah mula-mula kita tentukan X ini. Saya mau menggambar seperti ini. Ada data masing-masing titik ini dia berasal dari dua angka. Satu adalah sumbu X-nya, ini adalah fungsinya. Misalnya kalau X-nya 0,3 di sini, maka fx-nya, fungsi X-nya adalah ini. Kalau X-nya ditambah sedikit, fungsinya akan berubah. Begini ya. Jadi selalu yang fx ini dihitung dari yang di sebelah sini. Jadi ada X-nya berapa, fungsinya berapa. Nah, dalam hal ini, seperti ini ya, kita lihat sumbu X-nya adalah ini, fungsinya, kalau kita lihat fx-nya di kolom yang ini, lihat rumus yang ini. Apakah cukup jelas? Maksudnya tulisannya. Oke, saya zoom di sini. Nah, rumusnya adalah seperti itu. Rumus ini, saya kira kalau semua sudah kenal Excel, fungsi ini ada parameter ya. Parameternya adalah yang di atas ini. Jadi A, B, C, D itu adalah sel B1, B2, B3, B4 itu. Kemudian dipakai di sini. Jadi apa yang ada di kolom kedua, kolom B itu selalu dihitung dari sebelah kiri. Nah, sumbu X-nya kita set dulu, ditambah 0,3 dan seterusnya sampai di sini. Nah, ini fx-nya seperti itu. Oh ya, tadi Pak Hendro mau mengingatkan, ini boleh saya share supaya Excel-nya sampai ke situ ya? Iya. Oke, sebentar, saya harus ke... Yeah. Oke, saya kembali lagi ke sini. Ya, jadi ini fungsi. Oke, titik-titik ini dibuat dari X-nya ini ditambah-tambah aja gitu. Jadi masing-masing dari bawahnya itu 0,3 lebih besar dari atasnya. Lalu di sini kita tulis sebuah fungsi, kemudian di-copy ke bawahnya. Jadi dengan demikian dari dua kolom ini kita bisa gambar grafik yang ini. Itu. Jadi ini adalah fungsi. Kemudian kenapa saya terangkan fungsi? Itu nanti modelingnya seperti ini. Kita punya data, kemudian data itu akan kita modelkan. Fungsinya itu kayak apa sih gitu ya. Nah, contoh yang kita sering dapatkan di lapangan itu, fungsi ini pasti tidak sempurna seperti ini. Jadi misalnya nih ya, kita tahu bahwa aslinya seperti ini, tapi nanti di dalam
di dalam pengamatan selalu ada error seperti itu. Nah, error-error ini macam-macam. Kalau dari SQM misalnya tadi ada awan lewat atau ada orang menyalakan lampu atau apa, maka dia fungsinya itu tidak lurus seperti yang sempurna ini, tapi ada error. Nah, itu penting. Nah, error ini saya buat dari, kita buat, ya ini karena kita bisa buat ya, kita pura-pura tahu fungsinya seperti ini, lalu kita tambahkan error seperti itu. Nah, ini kita tambahkan error. Cara menambahkannya itu kelihatan di sini ada rumus itu. Ya, silakan karena filenya nanti udah ada di sana. Rumus ini intinya ini menambahkan bilangan acak ya, bilangan acak yang bisa lebih besar atau bisa lebih kecil di antara data yang fungsi yang aslinya tadi. Jadi kita akan dapat titik yang merah ini. Ini grafik yang di sebelah kanan ini diplot dari sumbu X dengan yang di sebelah kanan. Jadi yang ini yang mengandung error, ya. Yang ini aslinya. Nah kemudian kalau di Excel ini kita pura-pura sudah lupa yang ini. Yang kita peroleh dari data adalah ini. Katakanlah kita punya data yang titik-titik seperti ini, nggak karuan ya, ada yang plus, ada minus. Lalu, wah ini kayaknya ada bentuknya nih. Bentuknya apa ya? Ini. Nah, lalu yang dilakukan orang tadi kan menebak dari yang ini, kelihatannya ini ada bentuk yang seperti ini. Atau kalau orang imajinasinya beda lagi, oh ini garis lurus nih, miring ke kanan gitu. Nah itu kan ya boleh-boleh aja. Orang mengandaikan ini garis lurus atau oh ini melengkung seperti ini. Nah, garis lurus atau melengkung itu adalah fungsi ya, fungsi yang matematis. Nah, itu yang harus ditebak. Nah, kalau di Excel kita punya data seperti ini, misalnya kita sudah plot data seperti ini, nanti kalau kita lihat di sini ada, kita bisa menambahkan trend line. Datanya seperti ini. Ini ada desain, di sini ada trend line. Ini yang saya lihat sering dilakukan. Ya. Misalnya data itu tuh trennya apa? Kalau saya none, nah itu tidak ada garis yang titik-titik tadi hilang. Kalau saya bilang linear, oh jadi ada garis lurus ke kanan seperti itu. Ya. Atau kalau eksponensial, nah kita ke sini dulu. Ya. Nah, ini ada, kalau misalnya eksponensial bentuknya begitu. Grafik lagi, kita munculkan elemen ini. Di sini ada trend line. Trend line itu tadi fungsi yang paling bagus yang melewati data itu apa ya? Nah kalau di Excel pilihannya ada ini. Jadi kalau kita lihat ada eksponensial, ada linear, ada logaritmik, polinomial, power, moving average ya. Terus ke bawah. Nah ini yang linear. Kalau ini linear, yang linear itu adalah yang garis lurus dari biru ke biru ini. Kalau eksponensial itu yang melengkung ke atas ini. Kalau logaritmik, ini dihapus dulu, sorry. Trend line dihapus dulu. Kemudian trend line dihapus. Kalau linear, kenapa muncul banyak gitu ya? Nah, itu linear. Kalau
eksponensial itu. Kalau moving average, jadi seperti itu. Nah, jadi ini adalah model-model matematik yang bisa kita pilih. Nah, memilihnya itu boleh dikatakan itu bebas ya. Kalau kita tidak punya model fisis, maka kita bisa bebas-bebas saja. Nah, yang umum dilakukan yang kedengeran itu polinomial yang biasa dilakukan. Polinomial itu bisa dilakukan dengan dari Excel langsung trendline ini. Polinomial itu ordernya bisa diturunkan, bisa naik. Misalnya order 2 itu garis lurus. Lalu kita tambah, nah ini jadi melengkung dan lebih mendekati ke titik-titik tadi. Kalau ini lebih bagus lagi, 4 lebih bagus lagi, 6 lebih bagus. Kalau dalam hal ini tergantung datanya ya. Kalau datanya bentuknya seperti ini, maka mulai dari order 3 itu sudah bagus. 3 ke 4, ke 5, ke 6 nggak ada bedanya. Ya. Gitu. Jadi bebas-bebas aja dalam hal ini, karena kalau kita lihat tadi fungsinya ini memang polinomial ya. Kalau kita lihat tadi fungsi yang ini, dia memang polinomial. Tapi kan tadi kita curang ya, kita pura-pura tidak tahu fungsinya. Ya. Tapi ya, memang betul itu polinomial gitu. Jadi ini kebetulan. Sekarang kalau Pak Indra mau ada tanya jawab apa terakhir aja? Ada. Boleh Pak, yang tanya sih nanti silakan bisa langsung meng-unmute gitu ya. Jadi mungkin seperti dari tadi banyaknya fungsi yang kita dekatkan itu 2, 3, 4, 5 itu secara statistik itu yang paling tepat itu sandarannya apa Mas? Bahwa ini linear, ini fungsi order 2 itu itu nanti akan sampai ke situ. Ini ya seperti ini ya. Ketika Excel-nya ini melakukan ini saya pikir. Ketika Excel-nya menggambar itu, ketika dia menggambar trend line itu, dia sudah melakukan fitting. Dia sudah melakukan fitting. Melakukan fitting itu artinya mencari parameter yang terbaik. Jadi misalnya ini tadi, kalau polinomial order 3 itu nanti parameternya ada 4. Nah, dia sudah menghitung dari data itu, menghitung yang paling baik itu parameternya seperti apa yang mereka menemukan, lalu digambarlah yang terbaik itu. Jadi kalau kita pilih satu fungsi, maka bisa dicari yang terbaik dari fungsi itu seperti apa. Kalau garis lurus yang terbaik seperti apa itu bisa dihitung. Ya, itu sudah dilakukan oleh Excel dengan menggambar trend line ini. Jadi istilahnya model fitting ya. Itu model fitting. Ini istilahnya model fitting. Nah, kenapanya ya betul-betul kenapa kok polinomial bukan garis lurus? Ya tentu karena kalau dari mata ya, kalau kita lihat dari mata ya lebih bagus yang itu gitu ya. Atau kalau secara matematik visual Mas berarti. Visual. Tapi visual itu juga sebetulnya bisa dimatematiskan dengan istilahnya goodness of fit ya. Kita bisa menghitung ketika sebuah fungsi kita masukkan di sini misalnya. Kita sebuah fungsi dimasukkan ke ini misalnya. Nah, misalnya ini. Maka dia akan menjumlah selisih-selisih ini. Antara di sini dengan itu berapa bedanya, ini dengan itu berapa bedanya di jumlah-jumlah. Nah, kalau
garis ini benar-benar melalui titik-titik itu, maka selisih tadi kalau dijumlah jadi minimum. Kan? Nah, si Excel mencari yang paling minimum itu yang mana, garis mana yang paling bagus, atau kurva yang mana yang paling bagus. Tapi tetap tergantung ya, kalau kita sudah menentukan, saya maunya garis lurus. Nah, garis lurus yang mana yang terbaik? Dia ketemu yang terbaik, tapi belum tentu garis lurus itu adalah sesuatu yang paling mirip sama pengamatan, kan? Jadi mungkin yang lebih bagus memang kalau ini tadi kita tahu ya polinomial derajat 3 gitu ya. Itu mungkin di situ ya. Sekarang kalau saya pindah ke sini. Nah, kalau fungsinya kayak gini. Ini sama. Ini juga fungsi. Ini kita tahu ya fungsinya. Ini X-nya. Kemudian fungsinya itu saya bikin yang lebih rumit sedikit di sini. Jadi yang biru itu adalah fungsi yang dari A dan B. Jadi ini X-nya, ini Y untuk yang biru. Jadi ini yang fungsi yang bagus. Kemudian saya tambahkan error ya. Error ini tadi untuk mensimulasikan pengamatan, maka biasanya tidak sempurna, ada gangguan di sana-sini. Maka yang merah ini dibuat dengan menambahkan error ini. Dari sini yang aslinya ditambahkan, dikasih random. Seperti itu. Maka diplot yang merah. Jadi ada. Lalu setelah itu yang biru kita lupakan. Kita akan dapat bentuk seperti ini. Kita dapat bentuk seperti ini, lalu, nah, kalau ada kayak gini, ini fungsinya apa? Nah, ini lebih susah dari yang tadi. Lebih susah dari yang tadi. Kalau misalnya kita lihat di add trend line. Trend line-nya kita hapus dulu. Kemudian kita lihat lagi. Nah, kalau eksponensial ini linear, bentuknya seperti itu. Lah, beda ya, ini datanya beda, maka dia bingung. Dikasih eksponensial, jatuhnya begitu. Itu yang terbaik menurut Excel, eksponensial. Kalau linear, bentuknya begitu. Kalau logaritmik, yang terbaik begitu. Kalau polinomial, derajat 2 gitu. Kalau derajat 3, begitu. Masih salah juga kan? 4, bit salah juga. 5, masih salah juga. Ini puncaknya ada 3. Ini puncaknya cuma 2. Kalau derajatnya 6, masih bisa salah juga. Puncaknya di sini ada 3, ini ada 2. Nah, ini maksud saya menunjukkan ini adalah dalam hal ini fungsi yang tersedia di Excel tidak bisa memfit data yang seperti ini, gitu kan? Ruwet itu. Jadi fungsi-fungsi yang tersedia di sini, power misalnya, nggak bisa, lurus juga. Nah, ini masalah nih kalau begini. Moving average mungkin bisa, kayak gitu. Tapi moving average ini, ya karena dia lokal ya, setiap titik di sini ditentukan oleh sekitarnya. Pasti bisa. Moving average pasti bisa. Yang lain-lain tadi tidak bisa. Begitu. Sampai di sini ada pertanyaan. Ya, itu kalau ya tadi kan fungsinya kita tahu ada sinus cosinus Mas ya, untuk membuat datanya ini tadinya. Ya. Nah, itu kalau di trend line ini di Excel nggak ada ya, untuk kita menebak ini kayaknya pakai sinusoidal gitu. Nah, itu dia. Ya? Nggak ada kan? Jadi kalau nggak ada, maka yang saya lakukan itu adalah menghadapi yang begitu. Ya. Kalau itu nggak ada, kita nggak bisa mengandalkan trend line ini kan? Ya. Karena tidak bisa mengandalkan trend line, maka kita harus pakai cara lain. Kita harus pakai cara yang lebih
lebih jelimet sedikit lah di dalam Excel ini. Nah, itu yang saya tuliskan di, sekarang kalau kembali ke sini, saya sampai di sini. Apa yang dilakukan ini ya, itu pengantar tadi. Jadi kita pakai fungsi yang tidak sederhana yang disediakan di trendline-nya Excel, tapi tetap masih sederhana ya. Masih sederhana. Nah, apa yang saya lakukan itu, ini, sorry, ini saya tuliskan di sini. Ini kelihatan? Kelihatan. Ya, ini yang saya lupa tahun berapa, 2 tahun yang lalu apa ya saya bikin gitu. Iya. Nah, ini datanya saya pinjam dari punyanya Pak AR. Ada nggak Pak AR? Pak R biasanya hadir atau ini? Ya, ini saya pinjam dari websitenya beliau karena dipublish di situ, maka saya ambil dari website itu, di copy terus disusun ulang. Yang penting adalah kita harus punya data itu di dalam Excel kan, kurva cahaya. Nah, kurva cahaya itu kalau kita mau mencari waktu terbit itu, biasanya sumbu X-nya adalah itu apa namanya? Istilahnya apa itu? Jam, waktu. Bukan, matahari. Tinggi matahari. Tinggi matahari ya, minus kan ya. Yeah. Kemudian nanti makin naik. Nah, itu. Datanya aslinya adalah jam sama magnitudo kan ya, SUM. Jam sama magnitudo. Kemudian kita perlu juga apa namanya? Koordinat tempatnya. Pengamat. Nah, saya pakai ini. Untuk menghitung dari tanggal, jam, sama tempat pengamat, itu nanti supaya bisa jadi matahari, berapa derajat di bawah horizon, itu pakai Excel yang ini. Nah, ini tadi gimana supaya gampang upload? Atau lewat ini lagi? WA aja, Pak. Pakai WA aja ya. Yeah. Saya upload lagi. Jadi, saya sudah buat video ya, bagaimana melakukan pengolahan data tadi. Oke, saya akan coba putarkan videonya ya. Jadi, yang pertama itu, ini kalau dari SQM, ini kebetulan yang saya pakai adalah, apakah ini kelihatan? Kelihatan. Nah, sorry, ini data ini pengantar dulu. Data ini adalah data dari Pak Arwin, dari UMSU. Saya bikin video ini, nggak apa-apa lah, mudah-mudahan saya pinjam datanya beliau, tapi untuk keperluan menjelaskan ini ya. Dan nggak ada suaranya, Mas. Sorry. Sebentar ya, salah. Urutannya bukan begitu. Ini dulu, yang urutannya, saya bikin 3 video. Ini untuk mengambil data ya. Ini saya harus cerita karena waktu itu memang nggak pakai suara, jadi saya cerita. Ini membuka data SQM. Nah, ini saya pause dulu. Ini data SQM ya, kalau yang sudah pernah lihat, ini data SQM. Bagaimana, karena data SQM itu tidak semuanya dipakai. Yang kita perlukan sebetulnya hanya tanggal, jam, sama magnitudo itu. Oke, teruskan ya. Jadi ini
caranya pakai import ya. Diimport ke Excel. Nah, nanti dari import itu ada pertanyaan-pertanyaan ini. Kita lakukan seperti itu. Data yang kita perlukan adalah yang itu saja sebetulnya. Local time sama magnitudo ya. Jadi ada yang tidak perlu itu dihapus. Di bagian atas itu, header itu dihapus. Headernya dihapus, maka yang kita perlukan hanya kolom local time dan magnitudo. Nah, ini video ini saya bikin begitu. Maksudnya menjelaskan yang mana dihapus, sisakan yang kita perlukan saja. Jadi sering bermasalah itu ketika ngambil data waktu biasanya. Ya. Ini nanti video ini silahkan diambil. Kalau sekarang nggak jelas bisa dilihat-lihat berulang-ulang. Ya, itu kan SQM itu apa yang ditulis tergantung settingannya masing-masing juga ya. Jadi kita harus mengenali data kita itu isinya apa, nah mana yang kita pakai. Itu ada yang UTC, ada yang local time. Nah, yang kita perlukan yang local time. Nah, itu 3 kolom itu yang kita perlukan. Itu yang kita perlukan ya, sebelum dipanggil ke file yang untuk ngitung tadi. Oke, ini adalah yang step pertama untuk membaca data SQM menjadi sesuatu yang bisa dimasukkan ke langkah berikutnya ya. Nah, oke, sampai di sini. Kemudian kita lihat yang ya ini. Tadi ini langkah berikutnya. Jadi setelah kita punya 3 file ini, nah, ini adalah yang kita pakai. Ini adalah file yang kita pakai untuk menghitung posisi matahari tadi. Ya, ini ada template-nya nanti bisa dipakai. Kemudian data yang kita siapkan tadi, yang 3 kolom tadi dimasukkan ke sini. Nanti rumus-rumusnya kita pakai. Jadi kalau kita teruskan videonya, itu template-nya itu yang diperlukan. Nah, kemudian kita perlu data lokasi. Ini lokasinya Pak Arwin. Ya. Tuliskan, bisa ambil dari Google. Titik kita, lintang bujurnya dimasukkan ke situ. Sudah ada tempatnya di situ, lintang bujur. Ya, lintang bujur. Nah, kemudian kita panggil Excel yang tadi kita kolom itu ya. Itu adalah tanggal sama local time sama magnitudo, itu kolomnya kita copy semua ke template tempat perhitungan tadi ya. Kopikan di situ. Nah, ini yang kolom ketiga ini salah nih. Ini nanti harus digeser ke kanan.
Kalau ini sudah betul focal time. Yang ini dipindah ke kanan. Itu adalah magnitudo kan? Kita kopikan yang magnitudo tadi ke sebelah kanan. Ya ini lambat karena video itu saya buat di laptop yang jadul ya. Lambat sekali. Ini kita copy. Ke kanan situ. Nah, kalau sudah begitu, maka kolom yang kosong-kosong ini bisa dihitung, dikopikan dari rumus yang di atasnya itu. Nah, itu kita copy ke sana. Copy ke bawahnya. Tanggalnya masih salah itu ya. Oh, tanggalnya udah benar. Tapi belum dimasukkan ke ada yang harus dibetulkan nanti. Format tanggal dan jam biasanya sering ini ya. Ya, harus hati-hati di situ. Rumusnya di copy. Nah, kemudian itu tanggal ini nanti di copy ini 2018, yang aslinya itu masih 2017 ya harus dipindahkan. Nah, yang kita perlukan sebetulnya adalah solar elevation ini ya. Solar elevation sama akhirnya nanti magnitudonya itu. Tapi solar elevation-nya harus betul dulu. Jadi tanggal ini harus dikopikan ke sini. (2018) maka dikopi ke sana semuanya jadi betul. Jadi perhitungan itu akan sudah memasukkan lintang dan bujur yang betul, tanggal yang betul, jam yang betul. Maka nanti solar elevation-nya jadi betul. Nah, yang kita pakai yang di bawahnya yang merah itu aja, itu data kita kan. Jadi kita pinjam untuk ngitung solar elevation ya. Kita pinjam untuk menghitung solar elevation. Nah, kemudian kita pindah ke tab yang sebelahnya, yang ini, tadi calculation. Yang kita perlukan di kolom A itu adalah solar elevation, yang berikutnya adalah magnitudo. Dipindah ke tab sebelahnya. Nah, itu adalah kurva cahaya itu jadinya. Kurva cahaya yang sumbu X-nya adalah solar elevation, sumbu Y-nya magnitudo. Nah, yang kolom C dan D itu adalah fungsi. Nah, ini fungsi yang kita tebak itu. Yang C itu adalah fungsi yang kita tebak. Dalam hal ini, fungsinya nanti bisa dilihat itu adalah fungsi, saya pakai Gaussian ya. Saya pakai fungsi Gaussian. Karena apa? Karena ya melihat bentuk datanya itu. Bentuk datanya itu kalau malam misalnya dia lurus, kemudian nanti mulai pagi dia akan belok kan ya. Nah itu mirip dengan kakinya Gaussian. Itu tadi saya tulis, saya pause dulu di sini. Di sini. Nah, saya pakai kakinya fungsi Gaussian ini ya, kakinya fungsi Gaussian. Nah, karena kalau nanti ketemu fungsi Gaussian yang terbaik seperti apa, maka nanti kita bisa konsisten menentukan titik beloknya itu berapa. Ya. Kembali lagi ke sini. Kita teruskan. Yang ini tadi adalah
elevasi matahari, yang ini adalah magnitudo, kemudian ini adalah model, ya, model, menurut model. Kemudian, nah, yang sebelah sini, D itu adalah selisih antara model dengan data. Ini data, yang ini adalah model. Ini adalah selisih antara model dengan data. Nah, jadi pertanyaan Pak Hendro di awal tadi, selisih antara model dan data itu nanti bisa dipakai untuk menentukan fungsi yang terbaik mana, parameter yang terbaik mana. Ya, jadi kalau ini dijumlah semua minimum, maka itulah parameter yang terbaik gitu. Nah, melakukannya itu nanti kita ikuti lagi videonya ya. Ya, ini jumlah barisnya cukup banyak, jadi saya bolak-balik ke atas ke bawah agak lama. Biasanya pakai double klik masalahnya, Mas. Ya, ya. Double klik kepilih semua gitu. Double klik di bagian pas bawah kotak hitam itu kan ada yang agak kayak titik itu, diklik-klik gitu langsung sampai paling bawah. Oh gitu. Ya. Iya, biasanya. Ya, intinya kita tentukan, ini kita akan menggunakan metode model fitting ya. Model fittingnya itu harus inputnya adalah satu daerah yang berisi sumbu X, kemudian harus berisi data, kemudian berisi model, dan berisi selisih antara data dan model. Jadi 4 kolom itu kita diperlukan oleh solvernya itu yang mencari fungsi yang terbaik tadi. Kenapa kita pakai metode ini? Karena kalau pakai trend line nggak ada itu. Dan kita tadi, kalau pakai cara ini fungsinya apapun bisa. Kita bisa mencari fungsi yang terbaik, fungsinya apapun bisa dicari. Jadi, oke, ini lagi menyiapkan datanya nanti. Empat-empatnya itu empat persegi panjang itu semua dipilih. Dan nanti kalau file contoh ini di copy ke sana, silahkan bisa dilihat fungsinya, isinya apa, dan seterusnya. Di Solar Calculation Imah Naung tadi ada Mas ini Mas? Ada. Itu filenya tadi udah saya share ke grup, bisa di-download dan bisa dilihat. Ya, silakan. Intinya sama, cuma yaitu Imah Noong yang ini kebetulan ini data dari mana nih? Medan, ya, ini data dari Medan. Oh ya, yang titik-titik ini nanti ada yang lebih baru, nanti saya kirim. Nah ini saya pause dulu. Setelah kita siapkan 4 kolom ini, nanti si solvernya itu ini adalah parameternya. Ada 1, 2, 3, 4 ini adalah parameter. Parameter ini dipakai di dalam rumus fungsi ini. Jadi fungsi model ini dihitung berdasarkan parameter-parameter ini. Nah, kemudian setiap kali parameter ini kita kasih harga tertentu, kita bisa menghitung selisih di kolom ini antara model dengan data kan. Terus kalau ini dijumlah, itu menjadi angka ini. Ditaruh di sini. Ya, dijumlah semua ke sini.
Jadi si Excel-nya tahu kalau parameternya segini, errornya itu begitu, selisihnya antara model dengan data. Lalu nanti dia mengubah ini. Kalau diubah sedikit-sedikit, ini nambah atau mengecil gitu kan. Jadi dengan cara itu nanti Excel-nya tahu kalau dirubah ke sana, jadi ditambah atau dikurangi. Dia mencari yang membuat ini lebih kecil itu kalau yang 4 ini diapakan gitu ya, diiterasi. Akhirnya dia muter-muter sampai dia dapat ini yang paling kecil gitu. Nah, kalau ini sudah menjadi yang paling kecil, maka ini adalah parameter yang terbaik. Nah, parameter yang terbaik itu artinya model dengan data jadi sudah mirip gitu, sudah paling mendekati. Nah, itu solusi. Kira-kira pengertiannya begitu. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi, nah itu sum itu antara ini yang menentukan seberapa bagus model dengan data itu ini. Di sini kebetulan saya tulis chi-square, ini salah nih istilahnya, tapi itulah maksudnya. Nah, ini sekarang ini jumlahnya 3786 ya. 3786. Lalu nanti kita pakai, nah itu data. Data itu diklik di sana. Data itu ada solver. Nah, itu. Solver itu kalau diklik, nanti nah itu. Mana yang harus diminimize adalah chi-square tadi. Lalu solve. Begitu di solve, dia ngitung nih. Diiterasi di sini. Dia akan mengecil sampai dia mencari nilai terbaik. Kalau sudah ketemu menurut dia nggak bisa lebih baik lagi, berhenti. Begitu berhenti, oke. Nah, kalau sudah oke, maka ini adalah parameter-parameter yang terbaik. Kemudian kalau kita plot, itu adalah parameter terbaik. Kalau kita plot, nah ini di file itu juga sudah saya siapkan. Yang di plot itu ada series macam-macam itu ya. Solver itu memang bawaan dari Excel-nya, Mas ya? Excel, tapi harus, nah itu nanti di video yang satunya lagi saya terangkan. Menghidupkan solver itu gimana. Kalau belum hidup ya. Ini untuk membuat grafiknya dulu nih. Jadi range-nya grafiknya itu ada sumbu X, ada sumbu data, ada sumbu fungsi, ya. Ada 3. Sama garis-garis tegak ini juga saya buat sebagai fungsi. Nah, itu. Yang biru itu data dari kolom B. Nah, yang C itu adalah fungsi yang sudah memakai parameter terbaik hasilnya solver tadi. Nah, itu yang merah itu. Yang merah itu, nah, itu adalah fungsi Gaussian tadi, yang terbaik, yang mendekati data yang biru itu. Nah, gitu kan. Jadi, ini adalah yang terbaik. Nah, kalau kita gunakan, lalu yang mana? Titik belok itu kan. Nah, titik belok itu kita bisa, itu sembarang juga. Tapi kalau kita bikin aturan, lalu konsisten dengan itu, ya mudah-mudahan nanti satu dengan yang lainnya bisa dibandingkan. Misalnya, ini ada yang merah ini, kalau kita pakai kriteria ini jatuhnya di sini. Kalau kita pakai kriteria yang biru, jatuhnya di sini. Yang hijau jatuhnya di sini, gitu ya.
merah itu ini sembarang juga nih. Jadi hasil dari solver tadi ada sesuatu yang namanya standar deviasi, itu saya sebutlah begitu. Nah ini kita mengambil 3 kali standar deviasi, ini sembarang sebetulnya, jatuhnya di sini nih, merah. Tapi kalau kita mau pakai, misalnya ini, kalau level konstan ini sudah mulai berubah, konstan kan sana ya, kemudian turun. Nah, turunnya ini misalnya 0,001 magnitudo, di mana kita cari? 0,001 magnitudo itu di mana? Yang biru nih, kalau 0,01 biru, dia jatuhnya di sini. Artinya itu matahari minus 18, sekian gitu. Kalau kita pakai batas selisihnya 0,04 magnitudo, dia jatuhnya di matahari minus sekian, lebih tinggi gitu ya. Jadi ini masalah sembarang juga nih menentukannya. Tapi kalau kita konsisten ambil ini atau itu ya, maka kita bisa bandingkan satu tempat dengan yang lainnya. Itu. Nah, itu video yang kedua. Ada pertanyaan dulu? Ini Mungkin ada yang software. bertanya, silakan. Ada yang bisa langsung meng-unmute dan menanyakan. Wah, itu Pak Air Sugeng Riyadi sudah muncul dengan badge-nya ini. Ya. Yeah. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi kalau ada yang berdengung, silakan. Yeah. Terima kasih Pak Indro waktunya. Monggo. Assalamualaikum Pak Seno. Salam, apa kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah, barusan reda hujan deras sekali nih di Suiring. Oh iya, iya. Kebetulan ini anak-anak sedang damai sehingga tidak mengganggu, saya bisa join sama Pak Seno. Ini pakai datanya Pak Air nih. Oh ya, alhamdulillah, senang datanya bisa dipakai. Ya. Nah, saya sendiri yang punya data itu kadang-kadang bingung mau mengolah pakai apa. Ya, malam ini sebenarnya pintu untuk bisa banyak belajar itu. Hanya mungkin bukan pertanyaan aja sih, jadi apa namanya, ya bukan pertanyaan tapi juga bukan penjelasan, nanti monggo didefinisikan sama Pak Hendro itu. Selama ini SQM yang saya aktifkan itu kan ya nggak perlu settingan, apakah dikalibrasi atau bagaimana. Percaya sama pabriknya bahwa itu sudah, alat itu sudah siap pakai gitu. Apakah hal itu, ya jadi pertanyaan ya, apakah hal itu salah atau memang seperti itu, atau memang harus ada semacam kalibrasi untuk SQM yang mau kita pakai itu. Terima kasih Pak Seno dan Pak Hendro. Ya menurut saya langsung aja dipakai Pak. Tapi nanti ketika ketika melaporkan data itu harus kondisi alat itu dipasang harus ditulis ya, misalnya arah zenit atau arah timurnya itu azimutnya berapa, di sana ada apa gitu misalnya. Kan tempatnya Pak AR sama tempatnya orang lain misalnya, di situ ada rumah, ada pelabuhan, ada kapal lewat atau apa gitu. Itu harus semuanya sebaik mungkin dicatat ya. Jadi ketika ada data yang kok tambah terang sedikit atau ini, dari catatan-catatan itu akan bisa diperkirakan, ini karena itu. Karena kalau itu nggak ada, lah itu nanti debat kusir itu, Pak. Iya, berarti bisa saja ya kita mengaktifkan SQM, katakanlah startnya itu jam 3 dini hari, dan nanti kira-kira berakhir ya mungkin setengah jam sebelum terbit matahari gitu. Selama SQM itu on, bisa kita sandingkan di sana DSLR yang juga memotret, mungkin kita set
pencepretannya itu juga sejalan dengan SQM gitu. Sehingga hasil dari DSLR itu nanti bisa kita pakai untuk pedoman bahwa kondisi langit yang di timur itu seperti yang tergambar dalam data-data di SQM gitu, Pak Seno. Iya, tidak hanya yang di timur sih, kalau bisa itu semua ya, kiri kanan mana. Tapi SQM-nya Pak R diadepin kemana? Kalau diadepkan ke timur? Seringnya ke timur, tapi masih agak sedikit ke atas, ya kira-kira 30-an sampai 40 derajat gitu. Iya, itulah Pak. Kalau dihadapkan ke timur itu kan variabelnya banyak ya. Oleh karena itu kalau di paper-paper itu orang malah ke zenit. Malah ke zenit karena zenitnya semua orang kira-kira sama lah ya, kecuali ada polusi cahaya atau apa gitu. Nah, kecuali kalau memang kayak Pak Dhani itu, Pak Dhani justru memakai SQM untuk mempelajari polusi cahaya kan ya. Kalau di atas itu lebih gelap, kalau agak miring ke sana ada apa, itu tujuannya itu. Tapi kalau untuk terangnya langit, fajar itu, saya nggak tahu ya. Zenit biasanya orang pakai. Tapi kalau terus saya tahu di diskusi ada orang yang melihat diskusinya mengarah ke apa namanya itu, zodiacal light atau apa itu, wah itu tambah ribet lagi sebetulnya. SQM tidak akan bisa dipakai untuk pertanyaan sedetail itu gitu. Tapi khusus fajar itu Pak Seno, apakah memang lebih akurat ke arah zenit atau ke arah timur dengan sudut sekian derajat tadi itu? Kalau kita perhatikan terangnya langit, ya. Jadi kalau kita lihat ini ya, misalnya, kan kalau ini kita arahkan ke zenit misalnya, kalau kita zenit nih, lalu nanti kalau kita konsisten zenit, terus berarti kita nanti definisikan yang namanya fajar itu ini atau ini atau ini. Kalau begitu, semua orang harus mengukur zenit, lalu kita bandingkan titik belok itu di mana. Gitu. Kalau kita arahkannya ke timur, nah nanti beda-beda. Timurnya Pak AR gelap, timurnya orang lain ada hotel atau apa gitu kan. Tapi kalau zenit, kira-kira semua orang sama. Jadi yang mempengaruhi perubahan zenit itu mungkin nanti polusi cahaya aja yang lebih seragam gitu, lebih gampang sebetulnya. Baik. Itu Pak nanti ke depannya kita usahakan data baru ini yang ke arah zenit Pak Seno. Dan semoga segera upload dan bisa diolah lagi. Terima kasih atas penjelasannya. Salam, ternyata banyak nih hari ini 40-an santrinya Pak Seno, 48 orang atau berapa itu. Mohon maaf saya agak telat. Nanti nggak bisa sampai akhir. Kayaknya rencana sampai dini hari ya Pak Indro ya. Saya mungkin 1 jam lagi izin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sugeng. Silakan dilanjut Pak Seno. Oke, jadi tadi ini sampai di sini ya. Sampai di sini ketemu ini. Nah, yang sudah saya lakukan, tadi ada pertanyaan. Add in ya. Solver itu apakah ada atau tidak? Itu ada. Ini saya matikan dulu. Saya ganti yang berikutnya. Excel. Untuk menyalakan. Kelihatan ya? Kelihatan. Nah, ini untuk mencari solver itu. File, di sana ada options. Nah itu. Options nanti keluar ini, ada add-ins. Add-ins itu, nah itu ada solver. Kalau sudah, itu bisa di on-off-kan itu. Terus kalau udah ada, nanti kalau kita klik data itu muncul solver sebelah kanan situ. Ya, jadi add-ins tadi harus dihidupkan. Dan cara menghidupkannya, Office versi berapa agak beda-beda ya. Office 2010, 2013 kira-kira begitu. Nah, itu solver di situ.
Nah, ini kita harus mengeset objektif itu sel yang dipakai untuk mencari minimum itu. Kemudian parameter yang harus dirubah-rubah itu yang itu, G1 sampai G4 itu. Kemudian metode memecahkannya, solvingnya gimana. Ya. Nah itu. Jadi setelah diiterasi, ya, gitu ya. Nah, kalau ini nanti videonya silahkan diulang-ulang lagi. Ada satu lagi. Ini. Jadi ini saya kira yang sangat penting itu justru ini tadi kalau orang mau berdebat satu tempat mengamati begini, tempat lain begini, gitu ya. Ini yang saya plot di sini adalah salah satu sumbu X-nya. Sumbu X itu adalah sumbu X itu constant level. Constant level itu malam ya. Ketika malam itu kan ada level tertentu yang konstan gitu. Magnitudonya berapa ya. Jadi satu tempat dengan tempat yang lain kan konstan levelnya beda dia. Kalau ada polusi cahaya maka lebih terang langitnya kan. Lebih terang itu angkanya lebih kecil. Jadi ini datanya Pak Air nih. Ada yang di Tawangmangu, ada di mana gitu ini. Nah ini. Kalau ada Amfuang ya, Juwiring 1, 2, 3, 4. Ini ada Sarangan, ada Tawangmangu, ada mana Ngepring kan, Manoong saya masukkan situ. Salah satu. Nah ini untuk hari tertentu gitu. Yang ini dari hasil solver tadi kan, ada konstan parameternya, ada constant level, ada normalisasi, ada mean, ada standar. Ini dari yang tadi ya. Terus ini ada goodness of fit-nya tadi, chi-square-nya tadi. Nah, ini salah satunya. Titik beloknya itu di berapa sih? Ini kan sudut elevasi matahari nih. Ya. Ini bisa macam-macam. Kalau kita pilih kriteria yang ini, mataharinya sekian. Kalau kita pilih yang 0,01 atau 0,04 tadi, ini akan beda lagi gitu ya. Ambil aja satu, konsisten misalnya pakai ini. Maka pengamatan beberapa titik tadi kita bisa bandingkan dengan kriteria ini, maka konstan level itu akan berpasangan dengan matahari sekian. Itu titik beloknya berarti gitu ya. Titik beloknya begini. Jadi kalau tempat yang konstan levelnya segitu, titik beloknya itu ada di matahari sekian gitu ya. Nah, titik-titik ini adalah memplot antara itu tadi, antara constant level dengan elevasi matahari saat cahaya. Kalau kita pakai kriteria ini gitu ya. Nah, dari data yang ini yang ada ini kelihatan betul ini. Artinya kalau di tempat yang langitnya terang, titik beloknya itu jatuhnya di sini nih. Iya nih. Lebih tinggi memang ya. Ya. Kalau kita pergi ke tempat-tempat yang langitnya konstannya gelap, itu titik beloknya di sini memang. Ini kalau pakai kriteria ini gitu ya. Kalau pakai kriteria yang 0,01 atau 0,4 tadi ya pasti beda ininya. Tapi yang jelas ini tren ini ada nih. Nah, ini yang perlu kita kumpulkan menurut saya. Kita kumpulkan dengan SOP yang sama tadi, misalnya zenith semua gitu ya. Kemudian diukur, kemudian nanti cara mereduksinya, mencari titik belok dengan cara ini gitu ya. Nggak harus ini sebetulnya. Apapun, mau pakai polinomial, pakai cara lain, asal konsisten, kita bisa plot ini. Tapi ini perlu data yang banyak sekali. Dan saya yakin ini bentuk ini nggak akan berubah, pasti begini gitu. Artinya
Nah, sekarang yang mau didefinisikan fajr tempat gelap atau mau tempat terang gitu kan. Nah, nanti kan perdebatannya tuh lah orang yang satu ngukurnya di sini, satu di sini. Ya gimana? Gitu kan. Hasilnya Ya, pasti beda ya. pasti beda, tapi tren ini akan begitu. Nah, nanti kalau sudah terkumpul ini kan satu langkah lebih maju. Nah, yang mana datanya begini gitu kan, mau disimpulkan yang mana. Tapi orang tahu bahwa ada hubungannya antara level langit karena polusi itu dengan titik beloknya memang beda-beda kesimpulannya. Itu. Ini ada apa namanya Pak Arya. Pak Arya ini nggak bisa nyampaikan secara langsung, Pak. Beliau pemalu kalau di Zoom ini. Jadi menyampaikan lewat tulisan karena mikrofonnya nggak bisa nyala. Jadi beliau sampaikan, seingat beliau, hasil pengukuran Pak Dhani mendapati pengukuran arah ke zenit itu tidak jauh berbeda dengan pengukuran di jarak zenit 45 derajat. Mohon dikoreksi bila salah memahaminya. Nah, itu jadi apakah arah ke atas dan 45 dan sebagainya itu berbeda atau tidak gitu ya. Nah, cuman sebelum Kak Sin atau Pak Dhani memberikan tanggapan ini, sedikit kemarin juga dari kebetulan kita memang sedang melihat pola-pola kurva cahaya. Jadi kemarin itu kita dapatnya ada pola cahaya yang dia turun sudah dari minus sejak malam itu sudah turun gitu, tapi ada juga yang dia datar. Jadi kayaknya itu disebabkan karena arah alat yang dipasang. Jadi kalau arahnya itu ke arah ufuk atau mungkin tidak ke arah zenit, pola turunnya itu muncul gitu. Itu yang kemarin kita lihat. Ya, silakan mungkin Pak Seno, Pak Dhani memberikan tanggapan terhadap sampaian Pak Arya ini tadi. Ya Pak Dhani mungkin yang lebih tahu. 45-nya ke arah timur atau ke barat, ada apa di situ kan? Silakan Pak Dhani yang lebih tahu. Pak Dhani, mana Pak Dhani? Sudah tidak ada ya Pak ya, Pak Dhani ya mungkin. Oh, udah itu. Ada itu? Oh ya, ada. Maaf nggak kelihatan Pak Dhani. Silakan. Relatif sama. Kalau di share screen. Oh ya, saya silakan. Pak Dhani share screen silakan. Gambar yang kiri ini ya sebagian arah 45 derajat dari timur, barat, utara, selatan, dan zenit. Yang lingkaran tertutup ini arah selatan, kemudian yang terbuka ini yang utara. Jadi kira-kira selatipnya ya hampir konstan untuk itu di sini. Hanya yang ke arah selatan ini ada yang ke bawah. Ya ini karena polusi cahayanya di arah Bandung. Ini lokasinya di Poska. Jadi ya untuk 45 dan zenit karena SGM kan medan pandangnya kan 20 derajat. Jadi ya berimpitan dan ya kira-kira nggak ada bedanya. Yang saja zenit di sini lebih gelap, kemudian selatan utara ini lebih terang daripada timur barat. Ya ini menunjukkan kira-kira arah polusi cahaya dari Poska. Yang selatan utara ini lebih tinggi ternyata dibandingkan timur baratnya. Kalau dilihat scatternya itu yang paling tinggi yang selatan itu ya?
Iya, selatan utara. Jadi selatan tuh kadang-kadang gelap juga, kadang-kadang terang sekali skaternya. Iya, yang selatan bawah, selatan utara bawah ini, ini mungkin pas data ini diambil, mungkin polusi udaranya lebih tinggi daripada biasanya. Ya. Ini data dari satu tempat kan, Pak ya? Jadi tapi Satu berbagai tempat, arah. Iya, dari Poska. Fokuskan ya. Ya. Ini untuk mengetahui arah polusi cahaya, tapi ternyata untuk solar dip-nya ya relatif konstan. Begini itu. Kalau yang sebelah kanan ini fungsi jarak zenit. Jadi SQM-nya digerakkan sesuai dari zenit, kemudian zenitnya di sini 0, kemudian sampai 80. Tidak bisa mendatar ya karena di Poska banyak pohon ya, jadi ketutup pohon. Kalau sampai 90 nih justru naik lebih gelap karena ketutup pohon. Jadi kira-kira polanya gitu. Ini ada beda jarak di daerah sini. Sekitar zenit itu beda hari, jadi sangat sensitif sekali. Beda hari, beda awan, bisa juga beda juga fungsi brightness-nya. Ya kira-kira sejajar ini ya 40 derajat di sini. Ya mungkin ya sedikit konsisten dengan yang gambar kiri. Ya itu tambahannya mungkin kalau ada pertanyaan. Terima kasih, Pak. Silakan Mas Seno, mungkin ada tambahan lagi terkait apa pertanyaannya Pak Arya tadi. Ya, itu tadi tergantung tempat ya, tergantung tempat, tergantung awan itu. Saya tadi mau gambar, sorry, di mana tadi? Saya share screen, sebentar. Saya pakai whiteboard. Ya, misalnya kita punya SQM nih ya. Kita punya SQM, ngelihatnya yang arahnya ke sini. Arahnya ke sini. Terus di sini ada kota. Di sini ada kota. Sumber lampu nih. Sumber lampu. Nah, kalau misalnya di sini ada awan, maka lampu ini ke sini akan mantul. Tapi kalau di sini tidak ada awan, maka akan gelap gitu kan. Jadi ini sangat berpengaruh ini kotanya di sini, tapi di sini ada awan atau tidak itu. Nah, makanya kita tidak bisa membandingkan kasus per kasus, hari per hari. Dari satu tempat pun harus diukur berulang-ulang dalam setahun, sehingga nanti kalau apa namanya yang ini tadi, plot yang terakhir tadi mana tadi? Nah ini. Kalau kita mau menjawab pertanyaan itu, ya kita sebanyak mungkin ini. Pasti bentuknya begini, nggak akan lari jauh ya. Dari satu tempat pasti ada, kadang-kadang di sini, kadang-kadang itu karena awan ya, karena satu hari ada awan berbeda, maka satu tempat bisa kadang di sini, kadang di sini. Jadi satu tempat pun bisa loncat-loncat. Nah, garisnya yang betul yang mana ya harus banyak semuanya diplot. Supaya ini bisa dibandingkan, caranya harus sama, kriterianya harus sama, SOP-nya harus sama, si SQM-nya harus madep kemana, nanti harus dicatat BIM-nya seperti apa ya. Terus ya nggak tahu. Yang dicari ini kan kalau ini menurut persepsi saya yang saya nggak terlalu, orang mau ngomong fajarnya itu jam berapa ya tergantung ini. Ada hubungan seperti itu. Jadi nggak ada poin yang memperdebatkan kasus ya. Saya di Jakarta begini, jadi ya harus dipelajari secara keseluruhan itu tren-trennya.
Ya paling nggak dari gambaran ini kita sudah bisa melihat adanya hubungan apa namanya constant level itu langit malam terhadap ya artinya hubungan polusi cahaya terhadap titik belokan itu ya. Ya, itu bisa dilihat dari data ini. Ya. Nah ini silakan dibuktikan. Yang punya data, benar nggak itu hubungan itu akan ada terus? Yeah. Kalau... Saya masih penasaran Mas satu Mas. Iya. Itu kalau yang tadi apa menebak fungsinya itu loh, Mas. Menebak fungsinya Gaussian tadi harus seperti apa? Nah itu yang gimana? Kenapa menebaknya Gaussian? Oh ya. Itu. Karena kan tebakan fungsi awal itu berpengaruh terhadap solver yang akan di running itu kan. Iya. Tebakan fungsi. Iya, itu yang mengaruhi. Misalnya kita pakai polinomial gitu ya. Nah nanti polinomial itu kan nanti di daerah konstannya itu ada gelombangnya juga itu pasti. Nah kalau di situ ada gelombangnya, terus kita menentukan yang mana gitu. Kalau Gaussian ya monoton. Jadi kalau kita lihat dari malam ke pagi itu pasti turun kan, dan data kita mungkin naik turun karena ada awan lewat atau apa. Tapi kita percaya ya asumsi ya sebetulnya gitu, nggak naik turun sebetulnya, akan terus monoton, makin siang ya makin terang gitu kan. Nah fungsi yang yang sifatnya seperti itu monoton, nggak, kalau polinomial pasti bolak-balik. Tapi salah satu fungsi yang monoton itu Gaussian itu, kakinya Gaussian itu ya. Dan makin besar makin besar. Dan kenapa saya pilih itu? Ya sembarang sih sebetulnya. Karena si kakinya Gaussian itu kan intinya eksponensial. Kalau kita lihat fungsinya. Nah, belokan itu saya lihat itu dia fungsi yang eksponensial seperti itu. Jadi saya pakai yang monoton dan berubahnya secara eksponensial seperti itu. Yang paling gampang di Excel itu Gaussian, eksponensial. Gaussian itu eksponensial, jadi kalau kita bisa ngetik rumus yang eksponensial ya nggak usah pakai Gaussian gitu. Sekali lagi, yang penting ambil salah satu yang konsisten, akan tren ini yang ini Anda pilih fungsi apapun, konsisten tren ini nggak akan berubah. Jadi kita pilih fungsi tertentu, kriteria untuk menentukan titik beloknya kita ambil sama, kita terapkan ke banyak data, tren ini pasti begini. Nggak mungkin tiba-tiba jadi arah sana. Nggak akan. Jadi yang penting konsisten itu tadi, nanti akan begini. Ya kecuali kalau yang mau dicari bukan tren ini, ada mau nyari apalagi yang lainnya ya bisa lain ceritanya. Oke, baik. Wah, terima kasih sekali Mas Seno. Ini kebetulan sekarang sudah jam 9. Jadi biasanya sih kita akhiri jam 9, tapi ini mungkin masih ada pertanyaan yang ini, jadi kita silakan. Ya. Oke, Mas Adi Damanhuri mungkin ada pertanyaan? Ya. Dari Aceh silakan, ada pertanyaan? Ya. Baik, nanti file akan kita bagikan Mas ya, biar bisa saya lengkapi, nanti silahkan. Ya. Ya, baik. Satu set semua itu, nanti video segala macam itu. Ya, baik. Terima kasih. Jadi memang SQM ini menarik karena alatnya ya sederhana, tapi dari banyak aspek kita bisa mendekati atau mengkaji tentang fungsi tersebut. Baik. Kalau dari sisi fit-nya itu, yeah. Ada yang lebih fit lagi. Saya baru sadar, saya cari-cari ada lagi error function.
pakai error function lebih fit lagi itu. Oh, pakai fungsi. Yeah. Jadi ada fungsi yang berbeda yang bisa menghasilkan fit dengan data yang lebih baik ya Mas ya. Lebih baik. Oke. Ini semakin banyak lagi nih. Oke, Mas Adi silakan. Kedengeran ya, Pak? Ya, ya. Selamat malam Pak Seno dan Bapak-Bapak yang lain. Alhamdulillah baik. Yang pertama begini, mungkin kalau terkait polinomial, ya sejarahnya saya mengalami gitu, karena awalnya dulu kan untuk menentukan turning point-nya itu agak sulit. Nah, kita cari tipikal grafik yang memang bisa menjawab soal turning point itu. Nah, maka ketemulah antara polinomial dengan kebutuhan untuk mencari turning point itu. Nah, ternyata ini kan pasca yang pengamatan tim Hisam Berukyat di Labuan Bajo, Pak Seno sharing metode ini, solver, dan ternyata malah sebenarnya lebih mudah lagi gitu ya Pak. Cuma memang hasilnya rata-rata lebih lebih kecil daripada polinomial malah sebenarnya kalau ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, soal tadi yang Pak, mungkin saya agak terlambat tapi saya menyimak sedikit yang soal yang Pak Seno menggambarkan suatu pengamatan kota itu. Jadi satu lokasi pun kadang-kadang dalam rentang waktu tertentu akan ada pengaruh atau ada perbedaan gitu. Nah, tapi pada mungkin kita sama-sama paham bisa jadi kalau datanya sudah makin banyak, asalkan pakai metode yang sama ya Pak. Iya, betul. Metode yang sama, kiranya kan statistically itu kan bisa menjawab bahwa variansinya berapa, standar error, standar deviasi, mungkin paling deviasi atau kalau yang kita pakai root mean square error dan sebagainya, itu kan bisa menjawab, apalagi kalau nanti datanya sudah makin banyak. Artinya kalau ada anomali, apalagi ada informasi tambahan, misalkan ada seperti kemarin Pak Dani mengusulkan bahwa disandingkan dengan data lain dari BMKG, misalnya ataupun kita kalau misalkan Pak Hendro punya all sky kamera, ada data anomali di waktu tertentu, ini dengan lokasi sama, dengan metode yang sama, nanti di cross check ternyata ada awan dan sebagainya. Artinya itu kan bisa meminimalisir atau mendelete data-data yang kira-kira anomali yang sedikit mengganggu konstan tren itu dan sebagainya. Kira-kira seberapa itu ya Pak, kita beriman kepada statistik itu. Terima kasih Pak. Ya, statistik itu ya, ini sebetulnya nih gambar ini ya. Gambar ini tuh kan, ini ada yang di atas, ada yang di bawah. Ini masing-masing pasti ada. Misalnya data ini sekarang begini, garisnya begini. Kemudian nanti makin banyak, garisnya berubah lagi sedikit, miring lagi ke sana gitu. Kalau makin banyak lagi, itu kayak pemilu itu. Nanti kemiringannya nggak akan berubah lagi kalau datanya makin banyak, itu akan menuju ke satu titik. Jadi masih sedikit gini, nanti makin banyak dia miring gitu. Nah, kalau itu prinsip statistik ya. Kalau datanya makin banyak, nanti nggak akan berubah lagi. Kita mau cari apa? Mau cari kemiringan misalnya, ya ukur aja itu semua dengan konsisten. Nanti lama-lama nggak berubah lagi itu kemiringannya. Jadi ya tadi pertanyaannya seberapa percayanya? Nggak bisa jawab, tapi seperti pemilu itulah, makin banyak datanya makin sama kan, quick count sama real count itu ya kayak gitu. Kita hanya bisa percaya seperti itu. Data besar makin banyak ya makin mendekati kebenaran. Tapi kebenarannya itu kan tergantung pilihan juga. Yang kita cari adalah kemiringan garis. Kalau kita nyari yang lain lagi, ketemunya yang lain lagi. Kita mau nyari apa gitu? Ya, prinsipnya itu, tapi makin banyak nggak akan berubah lagi sih itu. Yang kita cari itu.
Ya. Jadi paling enggak ya kalau ini apa namanya, selama kita definisinya sama, caranya berbeda-beda, itu kemungkinan hasilnya akan sama. Gitu. Kayak misalkan data pemilu, siapa pemenang, definisinya harus seperti ini, dengan cara metode apapun ya hasilnya akan sama. Tapi kalau definisinya sendiri sudah berbeda, ya pasti beda hasilnya gitu. Jadi bagaimana terkait misalkan kita di sini mendefinisikan sebenarnya subuh itu yang mana sih? Nah, gitu ya. Jadi kita ingin mengatakan subuh itu pada saat yang data berperilaku kayak apa, misalkan oh subuh itu kalau misalkan kemiringan sekian akan berbeda kalau subuh itu ditunjuk ya pas membeloknya itu subuh. Nah, itu jadi akan ya. Kalau berbeda. diskusi ke arah itu dugaan saya begini, ini kan kita mencari kemiringan garis ini gitu kan. Datanya makin banyak, kemiringannya begitu. Nah, nanti diskusinya yang subuh itu yang kanan atau yang kiri gitu. Ya. Di tempat yang langitnya terang atau di tempat yang langitnya gelap. Atau masing-masing orang boleh mendefinisikan, oh kalau di Jakarta itu subuhnya begini, kalau di tempat gelap begini. Silakan gitu. Tapi hubungan ini ada, ini hubungan yang jelas gitu. Gitu. Ya ini Pak Arya ada tambahan sedikit nih tadi ini Mas Seno. Ya. Intinya bagaimana pengaruh penggunaan sigma yang berbeda terhadap relasi solar depression dan constant level sehingga Bapak memilih nilai 3 sigma di sini. Oh itu sembarang itu. Itu cuma saya pakai contoh aja, itu sembarang. Yang penting tadi konsisten. Kalau mau dipakai, semua orang pakai 3 sigma atau semua orang pakai 0,01 atau apa. Kan jadi, semua orang juga bisa ngitung semua kan. Nanti kita bisa plot yang mana aja gitu. Iya. Jadi di sini Pak Seno itu menunjukkan sebuah metode Mas Arya, Pak Arya. Mau ngambil 3, 4, 5 ya silakan gitu ya. Dan nanti selama modelnya konsisten, harusnya hasilnya sama. Iya. Oke, baik. Ada lagi mungkin silahkan. Ada lagi Pak, Mas Tony. Oh, monggo. Kang Pas. Oke. Terima kasih Pak Seno, Pak Ito, dan semuanya. Saya mau mohon penjelasan kaitannya dengan teknis solver tadi. Di situ kan ada data constant level, normalisasi, dan sebagainya. Itu pengambilan datanya atau pengisiannya itu bagaimana? Kayaknya tadi belum sempat disinggung. Terima kasih Pak. Pengisian data di constant level, normalisasi, min, standar ya itu. Oke. Ini saya tutup dulu ya sebentar. Oke. Share yang lain. Oh, saya buka yang lain dulu. Sorry. Sebentar ya. Oke, saya share lagi yang Imah Noong. Ini kelihatan ya? Ada ini Imah Noong. Ini perhitungan yang dari data aslinya, kemudian ada di sini. Nah, Bapak tanyanya ini ya Pak ya? Constant level ini variabel. Ya ini tuh solver itu nanti akan mengiterasi mencari yang paling baik. Nah, awalnya ditebak aja nih Pak, kira-kira misalnya kita tahu constant levelnya 19, kita isi aja nih angka 21 atau Excel-nya belum tertampil, Pak. Oh, Excel-nya belum tertampil. Yeah. Oh, sorry. Yang tampil datanya. Baru foldernya Pak Seno. Oh, gitu. Lembar sheet-nya belum malah. New share. Oke. Ya, mungkin tadi. Oh iya, sorry yang ini. Daerahnya yang terpilih bukan. Nah, ya itu.
Sudah kelihatan? Kelihatan. Nah, ini kan ya. Iya. Nah, ini kan tadi ini dipilih, sudah hasil iterasi terbaik, chi-square-nya minimum 12 ya. Kalau misalnya ini saya ganti aja 20 gitu. Sorry, enable editing. Saya kasih 20. Nah, kan semuanya jadi berubah. Ini chi-square-nya jadi 139 ya. Misalnya ini saya rubah jadi -1. Tadinya -0,9. Nah, jadi lebih besar lagi. Ini kalau sekarang grafiknya nih, ini melesetnya jauh kan antara merah dan biru. Terus kemudian di sini kita tadi ditebaknya gitu ya, kira-kira asal dekat dengan ini, solvernya dijalankan lagi. Masih tetap seperti itu, kita hitung lagi. Dia akan kembali lagi ke situ lagi. Jadi begitu lagi. Jadi si solver itu mencari nilai yang terbaik untuk parameter itu gitu. Jadi tadi pertanyaannya gimana milihnya? Ditebak aja. Ditebak, nanti solvernya akan mencari harga terbaik. Kalau istilahnya konvergen, kalau konvergen dia akan ketemu yang harga terbaik itu gitu. Apakah terjawab, Pak? Untuk yang tadi yang bangsa level normalization sama min itu berarti kita isi sembarang dulu. Ya, ditebak. 3 variabel atas. 4. Ada 1, 2, 3, 4 ini. Standar deviasi. Standar Pak Seno, saya boleh bantu jawab. Iya, silakan. Iya. Busto ini sebenarnya ya mungkin tadi sudah dijelaskan. Plugin atau layanan dari Excel yang namanya software itu sudah menghasilkan sendiri gitu. Hasil yang itu dari data-data yang ada di kolom B sendiri, bukannya dari mana-mana. Jadi kan nanti si solvernya itu dia mau ngambil atau menghitung konstanta level, normalisasi, min, standar deviasi itu dari data-data mana akan kita pilih B1 sampai data terakhir begitu ya. Jadi ketika kita jalankan solver, hasil itu tuh keluar dari si solvernya sendiri. Tapi kita juga bisa mau masukkan sendiri dan sebagainya. Maksudnya begitu. Tebakan awal bisa diperkirakan. Tebakan awal bisa diperkirakan, tapi ketika kita sudah menjalankan solver, itu adalah hasil terbaik dari fungsi dari plugin solver itu. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Hadi. Terima kasih. Baik. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Nah, ini sudah jam 21.24, Pak. Jadi mau nambahkan. Mangga Pak Dani. Silakan Pak Dani. Nambahkan yang hasil minggu lalu. Iya. Coba saya share screen. Oh ya. Monggo. Ya, untuk Untuk kira-kira gradiennya yang Pak Seno itu kira-kira konstan dengan Pak Seno ya. Cuman saya pakai rata-rata dari jam 0 sampai 03. Jadi hanya sumbu X-nya, sumbu Y-nya saya positifkan. Jadi sebetulnya ya memang ada garis yang konstannya ini seperti gambarnya Pak Seno. Ya, untuk Bosca sendiri ya itu ada variasinya, memang kadang ada di bawah, kadang ada di atas. Jadi memang ya mungkin kalau datanya Pak Adi dicocokkan kira-kira min brightness-nya pagi berapa, titik beloknya berapa, apakah masih masuk dalam, tapi ini plus minus 1 sigma di sini. Nah, kalau sore harinya saya coba untuk sore harinya gradiennya kira-kira sama, cuman yang merah nih yang sore, yang biru yang pagi.
Lokasinya ya Lembang, Cimahi, Bandung, Kupang gitu. Ya gradiennya sama relatif, tapi yang sore lebih rendah. Ya ini mungkin karena polusi udaranya. Kayaknya belum tampil deh Pak yang sore tadi itu. Ini masih yang Belum. oh, gitu. Ya ini datanya sudah ditambahkan, ini data sudah sampai 2019. Jadi udah 120-an untuk pagi dan untuk sorenya lebih sedikit mungkin 110-an. Jadi memang ada gradien, tapi kalau untuk pagi dan sore beda mungkin karena ini untuk isaknya ya, isak dan subuh. Ya mungkin sore mungkin polusinya lebih tinggi daripada pagi, mungkin ya. Ya mungkin tinggal dianalisis lagi. Ya mungkin tambahan itu untuk Pak. Ya, Dari bagus. Pak Seno. Saya baru tahu ini datanya Pak Dan yang ini. Ya, kemiringan itu nggak akan kebalik lah, nggak akan tiba-tiba kebalik, nggak akan. Makin banyak datanya ya begitu, kayak pemilu itu tadi, makin menuju ke harga tertentu itu tadi. Jadi selama sumbernya sama, datanya sama, modelnya berbeda, tapi tujuannya sama, hasilnya harusnya sama. Ya sama. Kalau kita nyari kemiringan itu pasti begitu. Makin bagus itu harganya. Ya. Baik. Ada lagi yang mau menambahkan atau ditanyakan? Silakan. Oke, baik. Ini kita akan share nanti. Silakan data yang di-share bisa dicoba-coba. Kita ada grup WA untuk SOI ini. Jadi nanti kalau ketika mencoba ada kesulitan atau apa bisa ditanyakan, kita bisa sharing. Nah, ini tadi barusan misalkan Pas Adi nanyakan ada yang pernah menjalankan solver nggak di OpenOffice atau LibreOffice gitu ya. Nah ini kan hal-hal seperti ini menarik karena kita jadi mencoba, siapa tahu ada yang pernah pakai LibreOffice, terus solver dicoba dan sebagainya. Okay. Baik, karena waktu sudah jam 21.28, jadi kayaknya untuk sesi bincang-bincang acara Zoom-atan istilahnya Pak ya. Kalau tadi Jumatan, kalau sekarang Zoom-atan gitu. Istilahnya Pak, saya ada Zoom-atan. Kita akhiri khutbah Zoom-atannya malam ini yang barusan disampaikan oleh Pak Mas Seno Putra. Ya. Ada yang terlewat satu Pak. Apa Mas? File yang tadi, file PDF-nya Pak Seno tadi mohon di-share juga Pak. Oh iya, nanti saya kumpulkan lengkap nanti. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Nur. Baik, kita akhiri aja kalau gitu pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih buat Pak Seno, Pak Dani, dan teman-teman semuanya yang sudah berbagi. Semoga menjadi amal baik bagi kita di hari Jumat ini. Oke, mungkin seperti itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tampilkan foto sebentar, lupa tadi nggak difoto, semoga sempat difoto. Ini beberapa sudah hilang wajahnya, ditampilkan, saya foto sebentar ini. Monggo dimunculkan. Wah, itu ada Pak Yudiarto, masih ada ternyata. Zoom-atannya gimana Pak Yudiarto? Zoom-atannya. Oke. Foto jadul ini pakai print screen. Bismillah. Oke, ya. Sudah. Makasih. Ya, di-unmute aja semuanya, Mas. Di-unmute mungkin. Oke. Terima kasih. Salam. Terima kasih semuanya. Dari Juwiring. Wah, Pernuhun kasadana. teropongnya Juwiring itu loh, nggak nguati. Siapa itu barusan? Terima kasih. Kursi goyangnya Imah Noong itu loh, keren. Muter terus ya. Saya pamit duluan, Pak.
Ya, monggo. Matur nuwun. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh.